Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Sabtu pekan ketiga Paskah 29 April 2023. Saudara, hari ini kita merenungkan tema tentang roh yang memberi hidup, dan ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69. Ketika Yesus sesudah mengatakan atau memberikan pengajaran tentang roti hidup, banyak orang mulai merasa terguncang imannya karena perkataan Yesus ini sangat keras. Bagi mereka, kata-kata yang disampaikan Yesus ini adalah kata-kata yang memberikan pukulan yang sangat keras bagi mereka, karena jarang dan bahkan tidak pernah mereka dengar Yesus yang bisa memberikan dagingnya, bisa memberikan darahnya untuk dimakan dan diminum. Dan pada kesempatan ini, ketika banyak orang mulai mempertanyakan tentang kata-kata Yesus yang begitu keras, Yesus memberikan satu kunci bagi kita sekalian untuk memahami perkataan-perkataan Yesus ini, yaitu bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan dari roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Karena itu, untuk memahami perkataan-perkataan Yesus, kita perlu untuk masuk dalam alam roh Yesus sendiri. Kita tidak bisa dengan pemikiran manusiawi kita lalu kemudian memahami kata-kata Yesus begitu saja. Kata-kata Yesus walaupun begitu keras, tetapi ketika kita masuk dalam rohnya, kita bersatu dengan rohnya yang memberikan kehidupan itu, maka kita pun dihantar untuk memahami. Kita dihantar untuk mencerna. Kita dihantar untuk meresapi kata-kata Yesus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang senantiasa kita dengar dalam kehidupan kita, apabila kita dengar dengan telinga dan hati manusiawi, maka perkataan-perkataan itu akan lewat begitu saja. Tetapi apabila kita masuk dalam roh Tuhan, kita memohonkan karunia roh Tuhan bagi kita supaya kita sanggup memahami perkataan-perkataan Tuhan, maka perkataan-perkataan Tuhan itu akan memberikan kehidupan bagi kita, akan memberikan semangat bagi kita, akan memberikan daya dan kekuatan bagi kita, sehingga kita pun masuk dalam alam roh Yesus sendiri, mengalami roh Yesus sendiri dan kata-kata Yesus sendiri yang memberikan kehidupan itu. Sehingga bersama dengan Petrus juga, ketika Yesus dengan kata-katanya yang begitu keras dan banyak orang mengundurkan diri, dia bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Dan Petrus di sana katakan, kepada siapa kami akan pergi? Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Saudara, kata-kata Petrus ini mengantar kita sekalian untuk masuk dalam rohnya Yesus sendiri, dalam perkataan-perkataan Yesus sendiri, dengan membuka hati kita, membuka diri kita, membuka telinga hati rohani kita agar sanggup untuk memahami perkataan-perkataan Yesus yang adalah roh dan hidup itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kebaikanmu yang nyata Engkau berikan kepada kami, terutama melalui firman-Mu pada hari ini yang memberikan kehidupan kepada kami berkat roh yang Engkau curahkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa, kami bersyukur pula karena kami telah Engkau bimbing dan Engkau tuntun untuk memahami betapa Engkau sungguh mengasihi kami, betapa Engkau sungguh mengajak kami untuk bersatu dengan Dikau dalam roh-Mu. Karena itu, kuduskanlah kami ya Tuhan dengan roh kudus-Mu, agar kami Engkau angkat dalam pengalaman kami untuk mengalami kasih dan kebaikan-Mu, untuk mengalami perkataan-perkataan-Mu, untuk mendengarkan dan juga meresapi sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami pun sanggup dan mampu untuk meresapkan, untuk mewujudkannya
di dalam kehidupan kami. Kata-katamu yang adalah roh dan kehidupan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal itu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, catatan, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.